Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Sehat ya, baik semua. Hadirin sekalian, kali ini saya ingin berbincang-bincang dengan dua tokoh yang sudah viral. Dari satu unsur TNI, Babinsa Muhammad Jafar, Pak Jafar ya, dari unsur dari Kodim Sumbawa, bersama satu lagi anggota Babin Kantipmas dari Polres Sumbawa, Bapak Arya, dan satu lagi tokoh masyarakat sekaligus juga aktivis Satgas COVID-19, Pak Abdul Aziz. Kami sengaja mengundang beliau ini karena ada sebuah video viral yang sempat kita tonton bersama, yaitu sebuah pengumuman tentang COVID yang dibacakan dengan menggunakan bahasa daerah Sumbawa oleh dua tokoh hebat ini. Oleh karena itu saya penting untuk mengundang beliau untuk mendengar banyak cerita tentang peristiwa tersebut. Kita mulai dari Pak Jafar. Sehat Pak? Alhamdulillah Bapak ya. Bapak asli mana Pak? Asli Ambon. Tuh dari Ambon? Dari Ambon. Dari Ambon ya. Sudah berapa tahun kerja atau tugas di sini? Dari sini alhamdulillah sudah masuk 2 tahun. 2 tahun ya. Kalau Pak Arya? Alhamdulillah saya asli Sumbawa. Asli Sumbawa. Daerah Sumbawa. Daerah Sumbawa. Di Polres, di Polsek atau di mana tuh? Kebetulan saya tugas sekarang di Polsek Sektor Kota. Di kota Ya, di Sumbawa. Polsek Kota, membawahi 2 kecamatan. Oke, Pak Aziz, apa kabar Pak Aziz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya. Sehat. Masih aktif di posko, Posko sudah tutup tanggal 20. tapi komitmen Komitmen tentang COVID tetap ya. Oke, dan beliau adalah tokoh masyarakat. Nah, Pak Jafar maupun Pak Arya, Bapak ini sudah jadi artis ini, sudah jadi bintang gitu ya, Pak Aziz ya. Ya, viral. Sudah viral karena ada video, ada pakai sepeda motor gitu kan, lalu kemudian baca pengumuman himbauan gitu ya, himbauan menggunakan bahasa daerah. Nah, Sanampatrungan tentang COVID. Oke, Pak, bisa cerita enggak tentang bagaimana itu terjadi? Siapa yang punya ide, kemudian bagaimana cara mengeksekusi ide tersebut? Gimana? Kita mau dengar dari Ambon dulu ini. Orang Sumbawa yang dari Ambon. Bagaimana Pak Jafar ceritanya itu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat sama-sama untuk kita semua. Saya berdinas di Sumbawa, Kodim 160701 Peramil Kota Sumbawa. Saya ditugaskan dari komandan saya, komandan Kodim di Desa Nijang selaku Babinsa. Di Desa Nijang. Bisa dijamin. Alhamdulillah sudah saya berdinas di sini sudah berjalan 2 tahun. Kebetulan awal tahun kemarin kurang lebih 3 bulan belakangan ini negara kita khususnya daerah Sumbawa terkena bencana wabah COVID-19. Iya. Dan pada saat itu desa kami, Desa Nijang, ditunjuk dari pimpinan kami dari Komandan Kodim sama Komandan Polres. Nah, kami Babinsa dan Babin Kantipmas melaksanakan himbauan. Sebelum itu kami sudah melaksanakan himbauan dan menyampaikan ke pemerintah desa, dalam hal ini Pak Kades Desa Nijang, kami akan bersama-sama Babin Kantipmas bersama dan Ramil Kota bersama Kapospol Sektor Kota kami melaksanakan himbauan. Kemudian beliau pimpinan kami Komandan Kodim sama Kapolres, kebetulan rekan saya Pak Babin Kantipmas, Pak Arya, orang asli Sumbawa. Ya. Nah, jadi bagaimana harus kita himbauan ini kita pakai bahasa Samawa. Iya. Alhamdulillah pada saat itu langsung Pak Babin Kantipmas, kami dua berboncengan, saya yang bawa motor, beliau yang membawa. Nah,
pada saat himbauan itu dibakar, Bapak dibonceng. Ya, betul. Saya lihat apa di punggung itu? Ya, kebetulan yang saya bawa di punggung saya itu sejenis namanya speaker ya, speaker yang Sound ya. sound aktif ya. sound aktif. Iya, sound iya, aktif. iya. Itu beratnya sekitar 20 kilo, Pak. Kebetulan badan saya ini besar. Iya. Kebetulan badan saya besar, jadi yang bertugas membawa itu kebetulan ya saya, dan saya langsung membacakan himbauan tersebut menggunakan bahasa Sumbawa. Ah, pada saat itu dibacakan itu berapa panjang rute perjalanan Pak? Jadi kira-kira karena daerah Nijang tidak terlalu luas, Pak. Jadi kita berputar di sekitar jalan bypass. Sekitar hampir 10 kali ya, hampir kurang 10 lebih kali 10 kali putar ya. itu? Karena kita mengambil nanti akan dipilih video yang terbaik untuk diupload. Iya. Sekitar 10 kali. Iya. Ya, sambil membacakan dan membawa beban seberat itu ya lumayan susah. Tapi setelah dibacakan kan kita dengar itu asik gitu ya, pasti sehat Ya. enak ya, bahasa Sumbawanya Bahasa juga Semawa. ya, Semawa ya. Langsungnya tama pun dalam teman tahu kemudian Oh, ya paham gitu. ya Ya, paham langsung ya kan langsung karena bahasa menggunakan Semawa bahasa Semawa. tegas. Iya, Tegas iya, ya. iya. Karena kan bahasa Semawa nganut kena. Iya. Ya, langsung ya paham nih masyarakat. Iya. Nah, masih ingat itu Pak himbauan? Kurang lebih sedikit masih ingat. Coba Cuman ada bawa itu himbauan itu. ada di Oh iya. kebetulan Pasti sambil. eh, Ada di bawah aja. ya Kita mau dengar Bapak ini gimana cara menyampaikan pengumuman seperti itu gitu ya. Nah ini dia, coba permisi. iya. Himbauan Kamtibmas virus Corona COVID-19. Nah coba dibacakan bagaimana cara waktu kemarin itu. Oh, berarti ini saya bacakan, Pak. Iyalah, seperti kemarin lah. Oke. Tapi gantian lah kan, Gantian. gantian. Kita ingin juga dengar orang Ambon Iya. bahasa Sumbawa gitu. Pak Japar nomor 3. Nomor Ya, 5. 5. Oke. Coba kita Saya mulai. bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, kami Kalipores Semawa ke Kodim 1607 Semawa. Tuhimbau laku seraya masyarakat Kabupaten Semawa. Sehubungan mutu rame tentang berita virus corona atau COVID-19 ta, silamo tu berema-rema tu saling jaga, kita saling lakukan pencegahan sebagai berikut. 1. Laku ibu bapak anak dadi sia semiasa bisu ima sia kenang sabun kipang ai belakang atau sia kenang antiseptik. Lamin ada hand sanitizer terutama jira sia melaksanakan aktivitas. 2. Untuk saata sia sengodo diri sia kalingpang tau rame ling resiko rango sia tertular ling virus di muntu rame ya beritakan ta. Coba lagi. Ya. 3. Sia jarak sia paling tidak 1 meter atau lebih saat sia berkerantai ke taulen. 4. Untuk saata hindari dunung sia salaman ling nyaman lalu meluntuh virus taula salaman. Sia kenang masker, lamen sia rasa nongka nyaman perana sia. Iya. Yang 6. Nakotar nyadu ke berita dino poka pasti benar sumber sia dapat atau berita hoax. Berita hoax. Oke, cukup. Oh, jadi inilah pengumuman yang disampaikan saat itu gitu kan. Nah, masyarakat Semawa yang mendengar itu bagaimana Pak Asis yang kebetulan juga mewakili tokoh masyarakat. Setelah pesan saya baca ya sampaikan di dua Pak Babin dan Babin Kamtibmas. Ini apa yang terjadi di masyarakat? Ya, jadi perilaku kehidupan dalam senganu penghijang. Jadi setelah ada himbauan langsung berubah proses aktivitas. Jadi aktivitasnya terbiasa rame, kemudian berkurang, kemudian biasa saling interaksi. Memang siang nomor ini normal interaksi, tapi karena ada himbauan, ada jelas ada dapat Karena himbauan ini disampaikan oleh menggunakan orang bahasa yang daerah, menggunakan kan? bahasa Semawa. Semawa. Jadi Sampai senapat dan ya masuk kena. warga Nijang, Oke, dan ya. jongka asing, Iya. kali Nijang, Babin kedua kali terjadi ke Polri. Jadi setelah dapat informasinya
hubungan menguntungkan di siding ke siding. Terus Dengan sendirinya dengan ada sendiri. perubahan Ya. perilaku masyarakat ya setelah mendengar himbauan seperti ini. Jadi Oke. sangat Berarti- berubah. Sangat efektif ya. Efektif. Memilih bahasa daerah sebagai sarana komunikasi dalam menyampaikan pesan-pesan itu ya, efektif. Terus bagaimana peran komandan ini? Pak Dandim, Pak Dan Ramil, Pak Kapolres sama Pak Kapolsek dalam hal mempersiapkan ini peran Kapolri, ya, peran Polri dan peran TNI dalam tugas mencegah COVID-19. Ya, tentunya peran Kapolres selaku pimpinan kami langsung di sini dan Bapak Dandim sangat berperan penting karena bagaimanapun juga kami sebagai bawahan tentunya mengikuti perintah yang beliau laksanakan. Cuman kami di sini diberikan kebebasan Babin Kaptipmas bersama Babinsa berikan kebebasan di desa untuk berkreasi dan berinovasi. Bagaimana caranya agar kita bisa lebih dekat dengan masyarakat. Dan terkait dengan COVID-19 ini mungkin sudah banyak yang kita lakukan selain himbauan-himbauan. Kita juga dari TNI Polri berikan bantuan berupa bahan sembako untuk para ODP dan PDP yang ada di desa. Berarti ada bantuan sosial ya Siap. dalam bentuk sembako dan lain-lain. Ada. Oke, masih tentang pengumuman itu. Bagaimana Pak Japar sebelum ini disampaikan, apakah teks atau naskah pengumuman ini sudah dilaporkan ke beliau atau beliau yang minta agar disampaikan ini? Nah, persoalan caranya tergantung bagaimana potensi dan sumber daya strategi yang ada. Baik, kebetulan waktu pada saat hari H-2 kalau tidak salah Pak Yapar, kami diberikan oleh Kapolres dan Pak Dandim juga. Ini mereka sudah saling berkomunikasi. Nanti tapi saat itu kami ditunjuk kebetulan Desa Nijang, Kapolsek Sektor Kota juga bersama Dan Ramil bersinergi. Kami kebetulan ditunjuk Desa Nijang untuk yang melakukan pertama kali jadi pelopor. Jadi saat itu malam itu kami mencoba mengartikan menggunakan bahasa Sumbawa. Kemudian pada harinya kita laksanakan tenaga. Itu berarti komandan ikut memberikan arahan ya, kebijakan bahwa dalam rangka COVID ini yang mesti dilakukan, dan kemudian anggota menerjemahkan dalam bentuk tugas gitu ya, dikerjakan. Dan itu ternyata efektif karena ada respon positif dari masyarakat adat kita. Sepertinya masyarakat kita senang disentuh, senang disapa dengan bahasa ibunya. Nanti bahasa Semawa kan ya pasti saya karena maka ketika pengumuman atau pesan atau apapun disampaikan oleh tokoh, apakah itu oleh Babinsa, Babin Kaptipmas atau dinas terkait lah atau pemerintah lah secara umum, jika menggunakan bahasa lokal atau bahasa itu tentu pesannya akan cepat sampai dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat karena mereka mengerti kan itu anunya gitu. Ya. Nah, sebagai tokoh masyarakat Nijang, Bapak, bagaimana Bapak melihat peran kedua tokoh ini, Pak Binsa, Babin Kaptipmas, Pak Japar sama Pak Aryan? Bagaimana peran mereka di tengah-tengah masyarakat, Pak? Ya, terima kasih. Ya, kalau bicara tentang peran dari Babinsa dan Babin Kaptipmas Desa Nijang, ya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Nijang atau bagi masyarakat Sumbawa karena di mana-mana mereka selalu ada dan terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan. Bukan hanya saat COVID. Iya. Kegiatan Kegiatan lain pun kemasyarakatan lainnya pun tetap eksis gitu ya. tetap ada. Jadi selalu ada mendampingi, selalu hadir bersama masyarakat petang, tengah hari, 24 jam Dan gandeng terus ini. dan tetap gandeng. Pasangan gitu ya. Pasangan kompak ya saya lihat. Kompak dan fenomenal gitu. Saya salut pada pasangan Oke. bersinergi. Bersinergi gitu ya. Nah, dalam konteks itu Pak Japar maupun Pak Arya, tentu apa yang menjadi tugas Bapak ini sebelumnya berdasarkan arahan dan perintah dari kita. Dan kami juga menangkap bahwa Pak Dandim maupun Pak Kapolres orangnya relatif cukup
pintar membangun komunikasi dengan masyarakat juga, dekat dengan para tokoh-tokoh pemerintah, dekat juga dengan para ulama, para pemimpin organisasi Islam. Nah, bagaimana anggota menerjemahkan peran komunikasi yang terbangun selama ini oleh Pak Dandim maupun Pak Kapolres bagaimana kemudian anggota menerjemahkan di tingkat bawah. Jadi sebagai sosok pemimpin, para pimpinan kami ini Pak Kapolres dan Pak Dandim tentunya menjadi contoh bagi anggota. Sehingga secara tidak langsung kita di lapangan juga mengikuti apa yang menjadi arahan dan petunjuk beliau, dan yang paling penting kami memberikan himbauan, dan yang paling mengena itu adalah di corong masjid. Oh, di masjid ya? Di corong masjid. Jadi setiap Jumat kita berusaha apabila ada informasi, ada kejadian atau apapun itu bentuknya di desa kami melakukan himbauan melalui corong masjid. Selalu setelah sholat Jumat. Jadi kami. Dan itu dilakukan secara bergantian. Hampir kita bersamaan, tetap mendampingi. Bila ada perintah-perintah dari Pak Dandim, ada himbauan, jadi kita tetap bersama Pak Kades juga. Jangan lupa Pak Kades, karena ini 3 pilar. Walaupun beliau tidak hadir di sini. Ya. Nah, Pak Japar kan beliau orang Ambon, baru 2 tahun tinggal di Sumbawa. Ya. Sudah bisa bahasa Sumbawa dengan lancar Pak Japar? Sedikit, tapi masih belajar ya. Masih belajar. Nah, cara belajarnya gampang, nanti ajarkan lagu Sumbawa. Karena teman Ambon itu kan suka nyanyi. Nah, lagu-lagu Sumbawa itu relatif melu dan kemudian asik didengar gitu kan. Kalau kenal dengan suara Pak Jabarnya kayaknya enak pulang gitu. Nah, sambil bernyanyi sambil belajar bahasa Sumbawa. Dan ini juga pesan dari masyarakat adat Sumbawa, karena berdasarkan kata hikmah tentang di mana bumi dipijak di situ lagi dituju, ada semacam kewajiban sekaligus keterpanggilan untuk betul-betul melebur di dalam masyarakat di mana tempat itu. Nah, peleburan itu termasuk melebur dalam sosiokultur masyarakat, ya, dalam budaya. Oleh karenanya menjadi positif sekali apa yang telah dilakukan oleh 2 orang ini, melakukan komunikasi dan memberikan himbauan menggunakan bahasa daerah Sumbawa. Tetapi tentunya akan lebih produktif ini, lebih manis kalau nanti misalnya dipelopori oleh Pak Dandim, ya, dipelopori oleh Pak Kapolres, gitu kan. Semua anggota-anggota itu juga belajar bahasa Sumbawa. Ketika nanti terjadi rotasi, putar tugas dan lain-lain, ada kenangan yang bisa dibawa tentang kecintaan kepada Sumbawa dengan penguasaan bahasa. Tidak hanya itu, bisa juga nanti lebih memperdalam tentang kebudayaan, kesenian, adat tradisi. Kita berharap seperti itu kan. Syukur nanti kalau besok ada pengumuman apa lagi Pak Arya sama pejabat, ya sambil pakai dinas, pakai sapu tobo gitu kan, ya pakai salempa, menarik, kan lebih asik gitu. Nah, ini hal yang kita harapkan ke depan. Nah, kemudian bagaimana cara Bapak ini, Pak Japar maupun Pak R, dalam melaksanakan tugas sebagai Babin dan Koordinator Mas? Bagaimana Bapak berkoordinasi dengan komandan terkait dengan apa yang ditemukan oleh masyarakat, serta apa yang ditemukan juga di lapangan terkait dengan beberapa kondisi-kondisi, terutama Kamtipmas dan ketahanan ini. Bagaimana bentuk komunikasi Bapak dengan komandan? Apakah pelaporannya itu bagaimana? Ataukah Bapak menerima briefing dulu dari komandan, baru kemudian Bapak kerjakan tugas-tugas tertentu? Atau secara inisiatif ketika ada situasi yang mesti segera dilakukan, Bapak, tapi koordinasinya seperti apa? Terima kasih. Saya selaku Babinsa Desa Nijang, kami selain tugas pokok kami, dengan adanya kejadian bencana COVID-19 ini, selain tugas pokok kami, kejadian apapun di lapangan
kami selalu berkoordinasi sama pemerintah desa, baik Pak Kades maupun para kadus bersama Linsa dan pemerintah. Kejadian apa di lapangan kami langsung, kalau di kami temu cepat lapor cepat, kami Temu langsung cepat, lapor cepat. kami langsung Iya, laporan iya. ke Dan Ramil, Iya, iya, iya. baru Dan Ramil Teruskan ke langsung ke Pak. yang politik. Iya. Apa komando atau perintah yang biasanya muncul itu dari komandan? Ini dari komandan, setelah laporan itu diterima, terus kembali lagi kita lagi Iya, iya, iya. kita kemudian lagi di lapangan. Segera melakukan ini berdasarkan arahan gitu ya. Ya. Pak Arya gimana? Pak Arya? Ya kurang lebih kita sama dengan pihak dari Kodim TNI, cuman kita lebih spesifik lagi, laporan 5 kali sehari. Dia 5 laporan dalam sehari. Gimana laporan? Apapun bentuk laporannya, entah kita berbincang-bincang biasa dengan masyarakat, karena dengan berbincang-bincang dengan masyarakat kita bisa mengetahui informasi sekecil apapun. Iya, iya, iya. Ya kita istilahnya namanya deteksi dini. Kalau jadi kita pencegahan, Babin Kamtibmas Babinsa ini fungsinya pencegahan. Jadi sebelum ada masalah kita bisa tahu ini loh, ini apa ini. Kemudian terkait dengan peran juga Kapolsek Sektor Kota, tentunya tiap apel pagi kita di briefing. Setiap kita sebelum datang ke desa, karena kita 1 kali 24 jam di desa. Cuman kendalanya kita masih melaksanakan piket di kantor. Sebenarnya Babin Kamtibmas Babinsa ini fokusnya ke desa lah. Jadi kita ada ruangan di kantor desa. Jadi kita di kantor desa ini sebenarnya. Iya, iya, iya. Di situ sebenarnya. Makanya lebih Fungsi dekat lo. dengan masyarakat. Betul, ya, betul. Pak, ya? Itu tujuannya. Jadi setiap saat bisa berkomunikasi, bahkan kontak langsung ya. Betul, betul. Jadi buat Interaksinya mati telas itu langsung. Saya Amin mati telas tetap ada. Iya, iya, iya. Kalau mantau tetap Iya. mati tetap ada. Iya, iya. Akan ada Jumat Suni Varia dan bagian setiap hari Jumat pasti ada. Pasti ada. Gitu, anu kecoklatan lah masjid. Coklat ke goreng teh. Anu mun enggak. Nah, saya tertarik tadi. Kenapa mesti 5 kali Pak ya? Ini filosofinya mungkin Kapolres ngambil dari filosofi sholat ya. Sholat ya. Sholat Bisa bisa jadi. Jadi laporannya itu 5 kali sehari gitu kan. Tapi memang Pak Kapolres kita ini relatif dekat dengan ulama. Beliau sering saya lihat silaturahmi ya dengan pemimpin organisasi Islam, juga dengan majelis ulama dan tokoh-tokoh masyarakat. Ya ada kesan bahwa Kapolres Luhur Pak Dandim ini relatif alim gitu ya. Sebagai pemimpin yang alim. Karena itulah nilai-nilai keagamaan itu juga diterapkan dalam pelaksanaan tugas bagian kota. Itu menarik Pak. Laporan 5 kali 5 kali sehari sehari. seperti jadwal sholat gitu ya. Ya, Ya, Pak ya. Hebat ini. Nah, oleh karena itu ada 2 kekuatan ya yang bisa memperkuat hubungan emosional antara TNI, Polri dan masyarakat. Pertama adalah pendekatan spiritual, pendekatan keagamaan. Karena kalau pendekatan keagamaan relatif sering kita gunakan dalam menyentuh masyarakat, itu bisa direspon cepat dan baik. Yang kedua adalah pendekatan kultural, pendekatan kebudayaan, adat istiadat yang tadi sudah dilakukan dengan cara menggunakan pengumuman bahasa Sumbawa gitu kan. Nah, dua cara ini juga cukup efektif dan alhamdulillah Babin dan Babin Kamtibmas itu sudah melakukan ini dan kita berharap itu juga makin ditingkatkan terus menggunakan Sumbawa. Nah, masih terkait dengan COVID ini. Kebetulan Pak Asis juga aktivis di posko. Setelah posko ini diistirahatkan ya, tetapi kan spirit new normal itu mesti juga ada kewaspadaan. Nah, bagaimana Bapak dan teman-teman aktivis relawan Satgas itu, bagaimana memperkuat masyarakat supaya tidak lengah kira-kira gitu. Jadi terima kasih. Jadi meskipun posko COVID yang selama ini 3 bulan berjalan sudah ditutup pada tanggal 27 kemarin, tapi aktivitas protap kesehatan COVID itu kan kita lakukan. Ya, menyambut kegiatan normal kita sehari-hari dengan tetap menghimbau kepada seluruh komponen ketika berjalan wajib menggunakan surat keterangan tanpa gejala, itu sesuai dengan edaran
Iya, Gubernur. protokol ya. Lokal ya. Kemudian yang kedua wajib menggunakan masker, Iya. tetap menjaga jarak. Jadi semuanya tetap kita sampaikan, informasi apapun mengenai COVID tetap kita sampaikan, meskipun kadang ada yang menerima, ada yang menolak, dianggap itu hanya sebatas informasi yang kurang diminati, tapi pada prinsipnya kita selaku relawan yang ada di posko berperilaku hanya menyampaikan hal-hal yang bersifat penting tentang COVID. Nah, masih tentang itu Pak Jafar, Pak Arya, tentu new normal ini bukanlah sebuah situasi kembali seperti dulu. Itu kan ada catatan itu. Nah, bagaimana arahan yang mesti dilakukan tugas terkait dengan tugas Bapak ya, dan bagaimana memperkuat masyarakat di era new normal. Baret. Ya, jadi tentunya sekarang sudah berbeda nih situasinya Pak Wais. Jadi dengan kondisi yang seperti ini kita lebih menekankan juga tetap di himbauan lebih ditingkatkan, karena apapun juga walaupun kegiatan masyarakat seperti pernikahan, seperti nyorong berodak atau kegiatan apapun lainnya, tetap kita himbau untuk menggunakan protokol kesehatan. Jadi masyarakat juga yang hadir kita batasi, dan itu juga tidak terlepas dengan menyediakan tempat cuci tangan ataupun protokol kesehatan lainnya. Dan kami tetap juga berkoordinasi dengan para tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk membantu kami bagaimana cara mengingatkan dengan masyarakat. Tentunya kita tidak kesulitan karena sudah menjalin Sama-sama. hubungan ini sudah lama. Sudah menjadi bagian dari masyarakat gitu ya. Oke, akibat dari COVID-19 ini ekonomi kita relatif grafiknya menurun. Pendapatan kita berkurang, petani juga agak sulit karena harga barang relatif turun, harga barang yang lain naik gitu kan. Nah, ini yang menjadi catatan. Jadi kita butuh kekuatan ketahanan, karena kalau tidak dikuatkan lagi masyarakat ini, kemungkinan akan rawan lagi. Nah, yang pertama ada kaitan dengan ketahanan ekonomi masyarakat itu. Ini juga menjadi tugas yang penting bagi TNI. Bukan ketahanan negara saja, tapi ketahanan masyarakat, termasuk konteks ketahanan pangan, Pak Jafar ya. Nah, bagaimana arahan Bapak atau arahan komandan tentang mempersiapkan masyarakat kaitannya dengan ketahanan pangan? Terima kasih. Lalu perintah pimpinan kami tetap kita selalu mengingatkan, biarpun situasi sudah masuk normal, itu pun belum 100%, namun tetap selalu kita waspada dan selalu mengimbau pada para petani maupun masyarakat kita, bertani maupun beraktivitas selain selalu mengikuti protokol kesehatan. Kemudian pada saat melaksanakan di pertanian tetap menjaga keselamatan maupun mematuhi Aturan ya. Ya. Kemudian basis sebagai tokoh Pak, masyarakat kita tahu semawata kan, kadangkala merasa kenyaman bahwa situasi new normal dan mungkin ya sebagai situasi kramalik yang mula yang merasa seolah-olah nomodak, padahal faktanya kan masih pandemi ini kan masih menghantui gitu kan. Nah, belok menurut pandangan Bapak, apa yang mesti dilakukan oleh masyarakat menguatkan masyarakat supaya tidak lengah? Langkah de balong tetap dilakukan, jadi keterkaitan di semua komponen, baik nanti TNI, Polri ataupun pemerintah dan tingkat desa sampai kecamatan sampai kabupaten tetap aktif ke kampanye dalam arti kampanye politik, tapi kampanye menyampaikan Kampanye pencerahan. informasi, pencerahan. Jadi Mustafa laku masyarakat nu pernah
sudah sembahyang maghrib, sudah sembahyang misa, ataupun tiap main Jumat, bahwa tetap diwaspada. Iya. Karena lamin kurang tuh sampaikan informasi laku masyarakat, otomatis masyarakat ya anggap kamu hilang, Iya. anggap kamu normal. Tapi nona pernah, Iya. karena lamin semakin terus sampaikan tiap hari sampaikan yang Pak Babin saat pertama COVID melanda daerah kita, Iya. 10 kali dia kan mutar. Jadi langsung tersampaikan. Begitu juga dengan keadaan sekarang. Jadi nak lupa bermah-remah, baik dengan tokoh masyarakat, tokoh agama. Sinergi ya? Iya, kita bersinergi. Oke. Minimal kali dalam bali para tuh sampai Warga keluarga. masyarakat gitu ya. Pak Arya, Bapak ini adalah anggota Polri yang mendapat kesempatan sekaligus juga kebanggaan kami juga atau Semawa kan. Nah, sebagai polisi Semawa, nah bagaimana Bapak bisa membangun motivasi juga kepada masyarakat, karena masyarakat yang Bapak atur itu tahu Semawa juga. Yang kedua, bagaimana membangun kesadaran bersama, baik itu anggota Polri Semawa maupun anggota TNI tahu asli Semawa, untuk tetap dia memiliki jiwa patriot sebagai warga negara NKRI, tetapi dia tidak tercerabut dari akar budayanya sebagai putra Semawa. Nah, sebagai putra Semawa, apa pesan Pak Arya kepada teman-teman itu? Ya, jadi pesan saya untuk teman-teman dimanapun berada, masyarakat Kabupaten Sumbawa, khususnya masyarakat yang binaan kami di Desa Nijang, harapan kami jangan lupakan budaya. Karena apapun bentuknya, kita tahu sekarang perkembangan zaman, perkembangan teknologi ini sudah mulai merasuk dalam Indonesia, khususnya Sumbawa. Ada namanya modernisasi. Nah, ini secara tidak langsung sudah mulai mengecilkan budaya kita, menghapuskan budaya-budaya lokal, karena yang kita lihat orang-orang muda zaman sekarang menggunakan gadget, menggunakan HP, yang banyak dibuka adalah budaya-budaya luar, sehingga tercermin dalam bentuk perilaku dan pakaiannya, kemudian melupakan budaya lokal kita, budaya daerah kita, adat kita. Kemudian itu yang saya lihat, yang saya rasakan, dan saya sebagai masyarakat putra daerah juga sebagai anggota Polri, saya akan berusaha terus untuk mengingatkan, terus menghimbau, karena itu tugas kita, preventif, dan tidak bosan-bosan saya mengajak, kalau bukan kita siapa lagi, tahu karena Semawa. Oke, terima kasih. Terakhir ini, Pak Japar masih siap dengan tugas dan komitmen? Masih siap. Mantap. Pak Arya juga ya? Siap, masih siap. Pak Asis? Semangat. Siap, gitu. Oke, hadirin sekalian, itulah bincang-bincang kami dengan Pak Babinsa dan Babin Kantipmas yang kebetulan bertugas di Nijang. Sebagai pasangan yang viral kemarin itu menyampaikan pengumuman menggunakan bahasa Sumbawa atau bahasa tanah Samawa, dan itu mendapat respon positif dari semua kalangan. Untuk kemudian kita coba kembangkan bahwa komunikasi kultural menjadi pilihan yang relatif untuk kita kembangkan terus untuk lebih mendekatkan tugas dengan masyarakat di mana kita melaksanakan. Dan insya Allah ke depan teman-teman TNI Polri ini akan lebih giat, akan lebih maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Terima kasih Pak Japar atas waktunya, Pak Arya atas waktunya, Pak Asis juga ya. Terima kasih. Demikian hadirin sekalian, semoga bincang-bincang kami bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.